Shalom Kak Ripka. Shalom. Waduh, gimana nih kabarnya Kak Ripka? Puji Tuhan, hari ini aku baik banget. Dan puji Tuhan juga hari ini luar biasa banget. Kalian gimana kabarnya? Kita baik banget nih Kak Ripka. Nah, sekarang kita nggak sabar banget nih Kak Ripka buat tanya-tanya 1-2 hal tentang Kak Ripka. Kira-kira Kak Ripka bersedia nggak ya? Wah, bersedia banget. Puji Tuhan nih teman-teman, kita bakal dengerin Kak Ripka sharing-sharing ke kita. Kita mulai ya Kak Ripka. Siap. Nah, sebelum itu kita mau tanya-tanya nih Kak Ripka, nama, fakultas, terus kakak dari angkatan berapa nih Kak? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Ripka Rutmanika Samosir. Aku dari jurusan Hukum, angkatan 2024. Dan di sini aku jadi Ketua UPA 3 tahun 2026. Oke, udah siap nih ya Kak buat ditanya-tanya? Siap. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Hal apa yang pertama kali melintas di pikiran Kakak saat mendengar kata resurrection? Oke. Hal yang pertama melintas di kepala saya, kepalaku mengenai resurrection itu adalah kalau secara harfiah itu namanya kebangkitan, artinya kebangkitan. Jadi kayak layaknya Tuhan Yesus yang sudah bangkit menyelamatkan kita, itu adalah resurrection sebenarnya. Tapi kalau yang menurut aku sendiri, resurrection itu seperti tombol reset, dimana kalau kita beli bensin tuh dimulai dari nol ya gitu. Dan itu yang selama ini aku rasakan, kayak selama Tuhan Yesus itu udah bangkit, selama itu juga ada yang namanya pemulihan, ada yang namanya kata untuk bangkit, dan kita akan selalu dibangkitkan. Selama musim itu selalu berat, ada tantangannya tersendiri, tapi satu hal yang pasti, akan ada yang namanya renewal, akan ada selalu namanya perubahan. Jadi yang aku yakini tentang resurrection itu adalah sebuah tombol reset di mana Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita selama Tuhan itu hidup bersama dengan kita. Itu sih. Keren banget sih Kak. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan kedua. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 3 itu disebutkan tentang living hope. Nah, menurut kakak nih kak, apa bedanya harapan biasa dengan living hope nih? Wow, ini menarik sih. Jadi menurutku sendiri ya, kadang tuh kan kita kan kalau berharap, ada pasti selalu harapan di setiap harinya. Tapi harapan itu selalu ada waktu situasi kita baik gitu. Kayak misalnya situasi kita lagi baik-baik aja, harapan kita pasti selalu yang baik-baik aja karena situasinya baik. Tapi jika situasi kita buruk, itu pasti harapan kita selalu condong ke yang buruk. Nah, itu harapan menurut aku tuh harapan biasa. Jadi harapan hanya sesuai dengan kondisinya saja gitu. Tapi kalau living in hope itu sebuah harapan di mana ketika Tuhan sendiri yang udah bangkit tadi itu masih memberikan kita sebuah harapan yang hidup. Kalau living in hope itu adalah harapan yang hidup. Jadi selama Tuhan Yesus masih hidup di hidup kita sendiri, harapan itu pasti akan selalu ada, dan harapan itu hidup di dalam diri kita, dan itu nggak akan pernah jadi yang mengecewakan, karena ketika harapan yang hidup tadi itu ada di hidup kita, Tuhan itu pasti akan selalu ngebantu, dan Tuhan itu akan selalu ngasih harapan yang pasti, dan itu akan terjawab selama kita meyakini dan mengimani. Itu sih yang menurut aku membedakan antara harapan biasa sama living in hope. Thank you Kak Ripka. Kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Pernah nggak sih Kak ada momen dimana Kakak itu benar-benar merasa mau menyerah? Dan kalau pernah, apa sih yang buat Kakak terus bertahan sampai sekarang? Ini lumayan menarik banget ya. Jadi untuk titik terendah yaitu titik menyerah itu pasti akan selalu ada. Dan yang paling aku pernah banget, dan yang paling pernah buat aku di titik paling, kalau dibilang titik paling close-nya parah itu waktu mamaku meninggal. Di situ tuh aku berharap kayak gak ada kehidupan lagi, kayak separuh dari hidup itu udah gak ada lagi. Tapi waktu aku berdoa itu tuh ada terang yang benar-benar terang yang aku lihat, dan terang itu kayak hari di aku sendiri, dan itu tuh kayak sebuah jawaban kalau bahkan di titik terendahmu itu aja Tuhan pasti akan selalu ngejawab atas semua doa-doamu. Dan padahal pada titik itu aku udah sering menyalahkan Tuhan, aku udah sering kayak, kenapa Tuhan, kenapa aku di posisi ini, kenapa harus secepat ini gitu. Aku bahkan nego, aku bahkan kayak manusia pada umumnya yang egois. Tapi di situ dengan kasihnya ia bilang, sejauh manapun titik terendahmu,
aku pasti akan selalu menjangkaumu. Dan itu yang benar-benar selama ini aku mengimani bahwa akan ada living in hope, akan ada harapan hidup di dalam hidup kita ketika memang kita mempercayai bahwa selama Tuhan Yesus ada dan selama Tuhan Yesus bangkit dan kita benar-benar mengimani itu, living in hope is possible gitu. Thank you Kak Rifka, sangat memberkati kita semua ya Kak. Selanjutnya kami mau izin tanya lagi nih Kak. Kalau kita benar-benar percaya sama resurrection and life, menurut Kakak harusnya gaya hidup seperti apa sih Kak yang kita miliki? Ini lumayan menarik juga lagi, jujur. Karena aku gak sepenuhnya menerapkan ini, tapi aku sejauh ini berusaha untuk menerapkan. Dan ya walaupun masih ada manusiawinya, tapi yang pasti gaya hidup seperti apa, itu gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan pengen, yaitu salah satunya ya kita mengimani, terus percaya, terus juga kita berkomunikasi atau dengan doa, terus habis itu juga kita berperilaku layaknya yang Tuhan inginkan gitu. Dan itu yang selalu aku coba selama ini, supaya resurrection itu tetap ada dalam hidupku. Dan kebangkitan Tuhan itu gak sia-sia, dia mati di kayu salib itu gak sia-sia, karena dosaku ia mati tapi dia bangkit kembali, gak akan aku sia-siakan, karena gak akan ada kasih yang melebihi itu gitu. Setuju banget nih Kak Rifka. Nah teman-teman semua boleh dengerin ini sebagai motivasi kita juga ya teman-teman. Nah selanjutnya kita ada pertanyaan penutup nih Kak. Kita sudah lebih dahulu nih Kak menerima pengharapan dari Tuhan. Kira-kira perlu gak sih kita jadi pembawa harapan yang nurutnya bagi orang lain di sekitar kita? Dan kalau perlu gimana nih cara kita bisa melakukan hal itu? Oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sendiri udah ngasih harapan ke kita dengan mati di kayu salib, memberikan kita keselamatan yang baru. Kita juga perlu untuk membagikannya ke setiap orang, kayak layaknya berkat. Ketika kita udah diberkati, kita juga harus memberkati orang. Hal ini yang selalu aku terapkan ke hidupku. Kamu sendiri udah mendapatkan apa yang kamu dapatkan, layaklah kamu untuk memberitakannya kepada orang dan membantu orang itu supaya orang itu juga mendapatkannya gitu. Dan cara apa? Sebenarnya cara kecilnya aja sih, ini sih teman-teman, kayak membantu gitu, terus habis itu saling support, terus habis itu juga saling mendoakan satu sama lain. Itu salah satu hal yang selama ini harusnya kita lebihkan lagi gitu. Karena percaya dan gak percaya, dengan kita mendoakan dan menyemangati cuman bentar doang, itu tuh jadi pengharapan baru buat mereka. Bahkan waktu mereka di titik terendah mereka dan kita mendoakan mereka, di sini tuh bakal ada titik dimana mereka, oh aku ada yang peduliin dan aku punya harapan untuk aku juga menjadi lebih-lebih lagi gitu. Jadi kita benar-benar harus sama-sama men-sharingkan semua apa yang Tuhan telah berikan kepada kita gitu. Wah, thank you banget ya Kak Rifka. Sangat-sangat terberkati ya semuanya dengan sharing dari Kak Rifka kali ini. Dan terakhir nih Kak, boleh nggak Kakak kasih kata-kata motivasi buat kami semua? Oke, kata-kata motivasi ya. Oh my god. Ini kayak Mario Teguh ya saya di sini ya. Jadi kalau kata-kata motivasi, musim kita akan selalu ada lika-likunya. Mungkin semua musim ada keberatannya, ada sukarnya. Tapi satu hal yang pasti, perubahan itu akan ada, harapan itu akan selalu ada. Dan ketika pun kita ada di titik nadil paling rendah kita, kalau kita memang benar-benar mau untuk percaya dan mengimani bahwa Tuhan akan hidup untuk kita juga harus peka aja sih sama apa yang Tuhan mau gitu. Jadi restoration itu kayak reset, balik lagi itu kayak reset, tombol reset itu tadi. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk yang namanya sendiri, kesepian, atau bahkan merasa kalau misalnya nggak worth it. Kalian worth it karena kalian sudah ditebus. Tuhan Yesus itu udah mati untuk kalian. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa nggak seharusnya aku di sini, kamu layak di sini, dan kamu nggak layak karena Tuhan layakkan dengan Ia mati. Itu jadi salah satu new hope bagi kita semuanya, hope yang hidup di dalam hidup kita gitu. Oke Kak Rifka, terima kasih banyak ya Kak sudah bersedia menjadi talent kita di Tera Sharing series kita kali ini teman-teman. Sayangnya kita udah ada di penghujung. Kiranya Tera Sharing pada series ini dapat memberkati teman-teman semuanya. See you and God bless you. Bye bye, thank you.